Saudara yang saya kasihi, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membukanya dengan doa. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Pimpinlah dan sertailah setiap kami di dalam merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada seorang narapidana yang telah divonis hukuman mati, lalu permohonan gerasinya dikabulkan oleh presiden, kira-kira apa yang akan dirasakan? Tentu ia akan sangat bersyukur dan sangat bersukacita, karena ia lolos dari hukuman mati. Nah, rasa syukur dan sukacita itu tentu saja tidak hanya sekedar diwujudkan dengan mengadakan selamatan atau kenduri, tetapi ada wujud yang paling utama dan paling penting, yaitu bahwa ia kemudian bertekad untuk tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Ia lolos dari maut dan ia boleh melanjutkan kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, itulah juga yang dialami oleh Paulus. Ia secara terbuka dalam bacaan kita tadi mengatakan Yesus Kristus menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus tanpa keraguan menyadari betul masa lalu kehidupannya yang begitu berdosa. Bahkan ia mengakui dialah yang paling berdosa. Tetapi justru penghayatan itu menghantarkannya untuk dapat merasakan cinta kasih, belas kasih, dan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus. Bahwa aku orang yang paling berdosa itu pun aku mendapatkan pengampunan. Dan itu sebabnya mengapa kemudian Paulus mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Itulah wujud dari syukur, dari sukacita, dan terima kasih yang meluap di dalam diri Paulus. Nah, kita semua adalah juga orang-orang yang berdosa, yang telah mendapatkan belas kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita menghayati kebesaran cinta kasih, kebesaran belas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyambut semuanya itu dengan penuh syukur dan sukacita. Rasa syukur dan sukacita itulah yang mendorong kita untuk menjalani kehidupan ini secara baru. Tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan, untuk belas kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, sehingga setiap kami boleh mendapatkan pengampunan dosa. Segala dosa di masa lalu kami telah Engkau hapuskan. Dan oleh karena itu, biarlah di dalam diri kami tumbuh tekad untuk menjalani kehidupan ini secara baru. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.